Hiruk-pikuk melanda Jakarta pada 12 Januari 1966 itu. Ribuan mahasiswa turun ke jalan, menyerukan protes atas kondisi negara yang kian memprihatinkan. Protes ini bukan tanpa sebab. Tragedi berdarah gerakan 30 September, G30S, 1965 menyisakan keguncangan yang tak kunjung reda lantaran pemerintahan Soekarno teramat lambat bertindak. Para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang tergabung dalam berbagai kesatuan aksi mengajukan 3 tuntutan. Bubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, beserta ormas-ormasnya, rombak Kabinet Dwi Korah, dan turunkan harga. Inilah 3 poin yang disuarakan para mahasiswa dan dikenal dengan nama Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Peristiwa G30S 1965 membuat Soekarno dalam posisi dilematis dan terjepit. Sang penyambung lidah rakyat Indonesia itu hanya bisa terdiam dalam kegamangan manakala aksi unjuk rasa datang bergelombang sebagai respons atas tragedi berdarah yang menyeret PKI sebagai salah satu tertuduh utama. Soekarno tampaknya tidak punya solusi jitu untuk mengatasi masalah ini. Ditambah lagi, seperti diungkap Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda, 2008, keadaan sosial ekonomi negara sedang terguncang akibat konfrontasi dengan Malaysia dan persoalan Irian Barat. Akibatnya, harga pangan dan sandang membumbung tinggi, HLM. 69. Su Hokgi, aktivis mahasiswa dari jurusan Sejarah Fakultas Sastra UI, yang terlibat langsung dalam situasi tersebut menggambarkan betapa kisruhnya keadaan pada masa itu. Dalam salah satu esainya yang dibukukan di bawah judul Zaman Peralihan, 2005, ia menulis, "Kekacauan ini, dilanjut Gi, ditambah pula dengan politik menaikkan harga dari pemerintah. Tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan antara 500% sampai 1000%. Tarif jasa-jasa lainnya juga ikut naik. Dan yang paling terpukul dari tindakan pemerintah adalah rakyat kecil, karena beras naik rata-rata 300% sampai 500%. Ditambahkan pula oleh Gi, mahasiswa terpukul sekali, terutama dengan naiknya tarif angkutan umum. Harga bensin dalam waktu setengah bulan naik, dari Rp400 per liter menjadi Rp1.000. Gi menilai, pemerintah memang sengaja menciptakan situasi chaos seperti itu sebagai pengalihan isu. Masyarakat dikacaukan agar desakan mengganyang orang-orang PKI yang terlibat G30S 1965 teralihkan. Dalam kepanikan umum ini, maka agen-agen gelap PKI akan semakin leluasa bergerak, disebut Gi. Keraguan-raguan Presiden Soekarno dalam menyikapi PKI serta kondisi perekonomian nasional yang kacau balau membuat massa rakyat dan mahasiswa menuding Kabinet Dwi Korah tidak becus menjalankan kinerjanya. Karena itu, Kabinet harus dirombak, bahkan kalau perlu dibubarkan. 3 tuntutan krusial pun terus-menerus diserukan. Dan kini, giliran Azimat Tritura yang akan bekerja. 3 tuntutan rakyat. Gelombang aksi mahasiswa besar-besaran mencapai puncaknya pada 12 Januari 1966, tepat hari ini 52 tahun lampau. Ribuan mahasiswa bergerak ke gedung Sekretariat Negara untuk memprotes kenaikan harga dan mendesak pemerintah agar meninjau kembali aturan baru terkait ekonomi yang justru menimbulkan dampak buruk bagi rakyat. Bukannya diterima baik-baik, aksi unjuk rasa massal ini justru disambut panser dan bayonet aparat pemerintah. 3 poin Tritura kian sering disuarakan dengan lantang kendati belum membuahkan respons positif dari yang berwenang. Massa mahasiswa tetap bertahan di tengah pedihnya semburan gas air mata. Mereka terus menunggu jawaban dari pemerintah. Setidaknya, mereka ingin menemui Wakil Perdana Menteri, Waperdam, 3, Hairul Saleh, yang saat itu tidak berada di tempat. Cosmas Batubara, salah seorang pentolan unjuk rasa yang juga anggota Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, masih terkenang beratnya perjuangan mereka pada waktu itu. Pengalamannya dituangkan kembali dalam autobiografi yang berjudul Cosmas Batubara, sebuah autobiografi politik, 2007. Karena Waperdam 3 belum kembali, mahasiswa pun menunggu sambil duduk di jalan raya dan di halaman Sekretariat Negara. Sembahyang pun termasuk dilakukan di jalan raya itu sehingga lalu lintas macet total, itu tutur Cosmas.
HLM. 13. Cosmas dan kawan-kawan tetap menanti kesediaan Waperdam 3 untuk menemui para pengunjuk rasa. Mereka menunggu hingga sore hari dalam keadaan haus dan lapar. Kebetulan, saat itu adalah bulan Ramadan dan sebagian besar mahasiswa berpuasa. HLM. 13. Akhirnya, Waperdam 3 datang juga dan bersedia menerima para aktivis kami. Di depan Hairul Saleh, Cosmas, yang kelak menjadi Menteri Orde Baru, membacakan tritura sebelum disampaikan secara tertulis. Mendengar tuntutan tersebut, Waperdam 3 berjanji akan menyampaikannya kepada Presiden Soekarno. Para mahasiswa sebenarnya mendesak agar Soekarno melaksanakan 3 tuntutan tersebut hari itu juga. Namun, tentunya Presiden perlu waktu sebelum memberikan keputusan. Para pengunjuk rasa akhirnya bubar. Tapi sesudah itu aksi tetap berlangsung hingga tritura benar-benar dilaksanakan. Dari tritura ke Super Semar. Aksi demonstrasi digelar nyaris saban hari semenjak tritura disuarakan pada 12 Januari 1966. Kinerja pemerintahan Soekarno terus dalam sorotan, termasuk terkait nasib PKI yang masih mengambang. Tuntutan pembubaran yang tidak segera dipenuhi ini lama-kelamaan bahkan berubah menjadi desakan agar Bung Karno turun tahta. Dalam situasi macam itu, Soekarno selaku presiden mulai was-was dengan kemungkinan bahwa dirinya bisa saja dimakzulkan para demonstran. Ia kemudian mengundang delegasi mahasiswa untuk menghadiri sidang Kabinet Dwi Korah pada 15 Januari 1966 di Istana Bogor. Hasil rapat kabinet ternyata tidak memuaskan para mahasiswa. Presiden bahkan mengkritik cara-cara kami dan rombongannya dalam melancarkan unjuk rasa selama ini. Tak hanya itu, Soekarno juga tidak mau disalahkan atas melonjaknya harga yang sebenarnya merupakan dampak blunder kebijakan ekonomi pemerintah. Reshuffle kabinet yang diumumkan Soekarno pada 21 Februari 1966 justru semakin memanaskan suasana. Ini terjadi lantaran masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri yang dimasukkan dalam kabinet. Selain itu, dalam pidatonya, Presiden masih membela PKI dengan mengatakan, justru PKI lah yang pertama kali menuntut perombakan Kabinet Dwi Korah, lebih dulu ketimbang kami. Budi Setionoh Bonitriana, Revolusi Belum Selesai, 2014, 398. Meledaklah unjuk rasa besar-besaran jilid kedua untuk merespons keputusan itu. Pada 24 Februari 1966, terjadi bentrokan antara demonstran melawan resimen Cakrabiwara, pasukan pengawal presiden, di depan Istana Negara. Dalam insiden ini, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak. Sehari berselang, kami dibubarkan paksa oleh Presiden sebagai konsekuensi atas kericuhan tersebut. Namun, gelora unjuk rasa anti-PKI tidak pernah padam. Soekarno yang kian terjepit akhirnya mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, Super Semar. Isi surat itu adalah perintah kepada Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, Pangkop Kamtib, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara yang kacau serta mengamalkan ajaran pemimpin besar revolusi Bung Karno, Arvin Mahardika Faza Nurul Ulia, UUD 1945 Amandemen, 2016. 75. Pengaruh Bung Karno sebagai presiden semakin meluruh. Sebaliknya, pamor Soeharto kian menguat bak pahlawan penyelamat bangsa. Hingga akhirnya, Orde Lama benar-benar tamat dan digantikan Orde Baru pimpinan Soeharto. Kelak, kekuasaan Soeharto juga tumbang dengan cara yang nyaris sama, diguncang aksi mahasiswa.